Selamat berjumpa lagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang selalu mau menyapa kita melalui firman-Nya. Kiranya saudara sekalian mau membuka hati saudara untuk Tuhan berbicara dan akan mendapatkan kekuatan baru di dalam menjalani kehidupan hari ini. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah temanya Tuhan selalu ada bagi kita. Gabriel Garcia Marquez adalah seorang penulis berkebangsaan Kolombia. Dia menjadi terkenal karena novel klasiknya yang berjudul 100 Years of Solitude. Novel Marquez berkisah tentang sebuah kota di mana penduduknya mengalami serangan wabah penyakit lupa yang aneh. Sejenis wabah amnesia yang menular. Wabah tersebut menyebabkan mereka melupakan nama-nama objek, bahkan objek yang paling utama dan umum. Tapi puji Tuhan, ada seorang pemuda yang masih belum terpengaruh wabah tersebut. Dengan akal budinya, dia berusaha untuk menolong dengan cara memberikan label pada segala sesuatu objek atau tempatnya. Dan di gerbang masuk kota di jalan utama, dia memasang dua tanda yang bertuliskan nama kota ini adalah Makonda. Dan yang lebih besar lagi, dia menuliskan kata Tuhan itu ada. Ini adalah tindakan iman yang mengagumkan. Di tengah penyakit lupa yang melanda, diingatkan bahwa Tuhan itu ada. Ini juga jadi peringatan bagi kita. Mungkin sebagian orang akan berpikir, tidakkah berlebihan kalau berkata kepada orang Kristen bahwa Tuhan itu ada? Sebab setiap orang Kristen pasti percaya bahwa Tuhan itu ada. Mungkin lebih cocok disampaikan kepada orang ateis, bukan? Namun, bukankah kita orang Kristen masih seringkali meragukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Dalam menghadapi masalah hidup, kita sering berkata, di mana Tuhan ketika saya membutuhkan pertolongan? Bahkan di saat frustrasi banyak orang Kristen berkata, Tuhan itu ada nggak sih? Tidak jarang kita mempertanyakan keberadaan Tuhan dan kuasa-Nya yang mampu menolong kita. Memang seperti itu kelihatannya manusia, tetapi itu juga tidak benar. Mari kita meneladani pemazmur, saudara sekalian. Ketika dia mengalami kesesakan dan kedukaan, dia menyerukan nama Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan sekalipun dia tertindas. Dia percaya bahwa Tuhan mendengarkan seru permohonannya. Dia mengasihi Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Bahkan dia berkomitmen untuk terus berseru kepada Tuhan seumur hidupnya. Ini menunjukkan saudara kepercayaannya bahwa Tuhan tetap ada selamanya. Oleh karena itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita selalu mengingat dan percaya bahwa Tuhan sungguh ada dan selalu peduli kepada kita. Dan Tuhan punya cara yang tidak terpikirkan dalam menolong kita dan bukan berdasarkan keinginan atau cara kita yang kita pikirkan. Apapun yang terjadi, hal yang terpenting untuk kita adalah bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Dialah pengharapan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang akan kita rayakan kedatangannya. Amin. Firman dan janji Tuhan bagi kita. Mazmur 116 ayat 1-2. Aku mengasihi Allah, oleh karena Dia mendengarkan suara permohonan doaku, oleh karena Dia telah mengarahkan telinganya kepadaku. Maka aku akan berseru kepadanya selama aku hidup. Mazmur 116 ayat 9-10. Aku akan berjalan di hadapan Allah di negeri orang-orang hidup. Aku percaya meskipun aku berkata, aku sangat menderita.
Mazmur 118 ayat 5. Di dalam kesesakan aku berseru kepada Allah. Allah menjawab aku dan memberi kelegaan. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.